Everybody thought the world of him. He was grooming the community in order to kill them. Dr. Harold Frederick Shipman was one of Britain's most notorious serial killers, and he was responsible for the deaths of more than 200 people. If you want to become a serial killer, become a doctor, because nobody will stop you, and nobody did. Hai, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di video ini saya akan membahas tentang pembunuhan berantai. Ya, pembunuhan berantai seringkali menyita perhatian publik dan menimbulkan kecemasan di masyarakat. Namun apa jadinya jika pembunuhan berantai itu dilakukan oleh seorang dokter? Seperti yang terjadi di Inggris, seorang dokter bernama Harold Shipman diperkirakan sudah membunuh lebih dari 200 orang pasiennya. Apa sebenarnya motif dokter ini hingga tega membunuh para pasiennya? Mari kita simak kisahnya. Harold Shipman adalah dokter umum yang membuka prakteknya di Market Street 21M, Highgate, Manchester, Inggris. Pria lulusan Leeds School of Medicine tahun 1970 ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Harold Frederick Shipman lahir pada tanggal 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris. Harold merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia adalah putra dari seorang pengemudi truk yang sederhana. Dikarenakan ayahnya yang jarang pulang, Harold menjadi sangat dekat dengan ibunya yang bernama Vera. Bahkan ia cenderung menganas-emaskan Harold dibandingkan saudaranya yang lain. Hingga pada suatu hari, Vera diketahui mengidap kanker paru-paru. Vonis itu begitu mengerikan bagi anak seusianya. Siang malam, Harold merawat ibunya yang hanya terbaring lemah di ranjang. Selama masa perawatan, Harold sering melihat ibunya diberikan morfin oleh dokter yang menanganinya. Morfin itu hanya mengurangi rasa sakit yang diderita sang ibu, meskipun tidak menyembuhkan sakitnya. Hingga pada tanggal 21 Juni 1963, Vera akhirnya meninggal dunia. Sebuah pukulan yang sangat berat bagi Harold yang saat itu baru berusia 17 tahun. 2 tahun setelah kematian ibunya, Harold masuk sekolah kedokteran di Leeds School of Medicine. Setahun berselang, yaitu pada tanggal 5 November 1966, ia menikahi kekasihnya yang bernama Primrose May Oxtoby, yang kelak memberinya 4 orang anak. Harold lulus sebagai dokter muda pada tahun 1970. Ia kemudian bergabung di sebuah klinik di kota Todmorden, Yorkshire. Tetapi tak lama menjalani karir di sana, ia dicurigai bertanggung jawab atas kematian sejumlah pasiennya. Pasalnya, Marjorie Walker, seorang juru rekam medis, merasa curiga dengan ketidakwajaran dalam penggunaan obat bius dan penenang yang diresepkan Harold. Walker melihat dokter itu secara rutin meresepkan pethidine, obat penghilang rasa sakit yang sifatnya mirip morfin, dalam jumlah besar kepada pasien rawat jalan dan rawat inap. Kejanggalan ini akhirnya dilaporkan. Sejumlah dokter senior di rumah sakit tersebut kemudian melakukan investigasi dan segera memanggil Harold. Hasil penyelidikan keluar, dokter itu terbukti memanipulasi resep dan menggunakan pethidine untuk penggunaannya sendiri. Setelah ulahnya terbongkar, Shipman memohon-mohon agar dimaafkan, namun ia tetap dikirim ke klinik rehabilitasi narkoba dan didenda 600 pound sterling atau sekitar 11 juta rupiah. Sanksi yang diterima Harold relatif ringan, bahkan pria itu bisa kembali lagi berkarir sebagai dokter meski tidak lagi di klinik sebelumnya. Harold yang melamar pekerjaan akhirnya diterima bekerja di rumah sakit Donnybrook Medical Center di kota Hyde, Inggris Utara. Hebatnya, ia memang sama sekali tidak pernah menutupi kesalahannya di masa lalu. Ia mengakuinya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama. Apalagi setelah waktu berjalan, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka menolong, membuat rekan-rekan dan juga pasiennya sangat percaya kepadanya. Selain bekerja di Donnybrook Medical Center, Harold juga diketahui sempat bekerja di Pontefract General Infirmary di Pontefract, West Riding of Yorkshire, dan pada tahun 1974 berkarir sebagai dokter umum di Abraham Omerod Medical.
Harold mulai bekerja sebagai dokter umum di Hyde sepanjang awal tahun 1980-an dan karirnya relatif mulus. Ia akhirnya memulai praktek sendiri di 21 Market Street pada tahun 1983. Harold menjadi anggota komunitas setempat yang disegani. Namanya terkenal bersih dan ia juga disukai oleh banyak orang. Pasiennya terbilang lumayan banyak. Harold bahkan pernah beberapa kali diwawancarai untuk acara TV. Hingga akhirnya pada Maret 1988, Linda Reynolds dari Donnybrook Surgery di Hyde menyatakan keprihatinannya kepada John Pollard, seorang koroner distrik Manchester Selatan. Reynolds merasa aneh dengan tingkat kematian yang tinggi di antara para pasien Harold. Alan Macy, seorang pengurus rumah duka di kota Hyde, Inggris, juga merasa heran dan curiga dengan sejumlah jenazah yang ditanganinya. Jenazah-jenazah itu nyaris semuanya punya karakter yang sama, yaitu wanita, berusia tua dan tinggal sendiri, dan semuanya adalah pasien Harold. Macy merasa janggal dengan kondisi mayat saat ditemukan meninggal. Mereka meninggal dalam posisi yang bisa dikatakan wajar. Sama sekali tidak tampak seperti orang sakit berat yang hendak meninggal. Misalnya saja, mereka ditemukan dalam posisi duduk di kursi atau berbaring di tempat sofa. Tapi semuanya dalam kondisi berpakaian lengkap, bahkan boleh dibilang formal, dan sama sekali tidak ada yang memperlihatkan dalam kondisi sakit parah. Macy akhirnya memutuskan untuk menemui Harold dan menanyakan perihal ini. Tetapi Harold yang terlihat sangat tenang menjawab bahwa para pasiennya itu meninggal secara wajar karena lanjut usia. Untuk meyakinkan Macy, ia bahkan mengeluarkan sertifikat kematian para pasien tersebut. Macy akhirnya percaya, tetapi putrinya tidak. Ia menceritakan kecurigaannya kepada dokter bernama Susan Booth. Susan Booth yang juga rupanya menaruh perhatian atas banyaknya pasien Harold yang meninggal kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada sejumlah rekan sesama dokter. Salah satunya yaitu Dr. Linda Reynolds yang kemudian melaporkan kasus ini pada polisi. Data kematian para pasien Harold kemudian secara rahasia diteliti. Masalah ini sempat dibawa ke polisi, tapi sayangnya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan. Polisi juga menganggap wajar kematian para manula tersebut dan tidak ada yang perlu dicurigai. Pada tanggal 24 Juni 1998, Kathleen Grundy meninggal mendadak. Grundy adalah pasien Harold yang juga merupakan mantan wali kota setempat. Meskipun sudah berusia lanjut, tetapi Grundy dikenal masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Grundy yang tinggal seorang diri meninggal dalam posisi terbaring di sofa. Putri Grundy, Angela Woodruff, merasa aneh dengan kematian sang ibu yang mendadak. Ia mengenal sang ibu sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit parah. Yang lebih membuat Angela merasa curiga adalah ibunya itu mewariskan uang senilai 386.000 pound sterling atau sekitar 7 miliar lebih kepada dokter pribadinya yang tak lain adalah Harold Shipman. Surat warisan itu memang aneh dan sangat mencurigakan. Surat itu diketik dengan mesin ketik biasa dan sangat tidak rapih. Tanda tangan ibunya juga tidak terlihat seperti biasanya. Angela yakin kalau surat itu palsu. Apalagi ia sangat mengenal ibunya sebagai orang yang sangat rapi dan teratur dalam segala hal. Akhirnya, untuk memastikan kecurigaan atas kematian ibunya, jenazah Grundy akhirnya digali dan diotopsi. Padahal, dalam surat wasiatnya dikatakan ia ingin agar jasadnya dikremasi. Jenazah yang sudah dimakamkan selama 81 hari itu pun diperiksa. Sejumlah sampel dari organ dan juga jaringan tubuh dikirimkan ke sejumlah laboratorium untuk diperiksa. Sementara itu, hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Grundy ditemukan jejak obat penghilang rasa sakit jenis morfin dalam dosis yang sangat tinggi. Dosis yang begitu tinggi tersebut dipastikan adalah penyebab wanita tua itu overdosis dan akhirnya tewas. Padahal, menurut catatan kesehatannya, Grundy sama sekali tidak dalam kondisi yang mengharuskannya mendapat suntikan morfin. Di tempat lain, polisi melakukan penggeledahan mendadak di tempat praktek Harold. Penggeledahan mendadak itu memang sengaja dilakukan agar Harold tidak punya kesempatan untuk menyembunyikan ataupun menghancurkan barang bukti.
Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah salah satu bukti paling penting dalam kasus ini, yaitu sebuah mesin tik tua bermerek Brother. Mesin ketik ini diduga digunakan Harold untuk membuat surat wasiat palsu, tetapi Harold sendiri mengklaim bahwa Grundy sering meminjam mesin ketiknya itu. Kuburan sejumlah pasien Harold pun akhirnya dibongkar. Otopsi pada jasad-jasad itu menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan pada jasad Grundy, morfin dalam dosis tinggi. Henry McGuire, profesor klinik anestesi Universitas Oxford, mengatakan pasien yang disuntik dengan 30 mg atau lebih diamorfin akan mati dalam 10 menit. Diamorfin bekerja menghentikan pernafasan. Pada tanggal 24 Juni 1998 pagi, Grundy membuat janji dengan Harold untuk cek darah rutin. Setelah itu, ia kembali lagi ke rumahnya. Tubuh Grundy ditemukan pada 3 jam kemudian di sofa rumahnya oleh 2 kawannya. Mereka cemas karena dia tidak muncul di acara makan siang klub pensiunannya tanpa memberi kabar. Harold dipanggil untuk memberi pertolongan. Dia menyatakan penyebab kematiannya karena usia tua. Rupanya Harold ingin menguasai harta pasiennya itu. Ia memalsukan surat wasiat dengan menuliskan, "Aku memberikan semua harta warisan, uang, dan rumahku kepada dokterku. Keluarga saya tidak membutuhkannya dan saya ingin menghadiahinya atas semua perawatan yang telah diberikannya." Sementara itu, penyelidikan mengidentifikasi 215 korban dan memperkirakan jumlah korbannya mencapai 250. Sekitar 80% korbannya adalah wanita tua. Korban termudanya adalah pria berusia 41 tahun. Psikiater Richard Bedcook mengatakan Harold telah menunjukkan gejala nekrofilian klasik. Orang yang menikmati semacam kepuasan seksual saat melihat seorang mati di tangannya. Harold akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan pada September 1998. Awal Januari tahun 2000, Harold dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Hasil investigasi diumumkan 2 tahun kemudian menyebutkan Harold telah membunuh paling tidak 215 orang pasien. Mereka menemukan pola yang sama, yaitu pemberian dosis mematikan diamorfin, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan kemudian memalsukan catatan medis menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pengadilan Harold dimulai di Pengadilan Preston Crown pada 5 Oktober 1999. Dia didakwa dengan pembunuhan Mary West, Irene Turner, Lizzie Adam, Jean Lilly, Evie Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hiller, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melly, Kathleen Grundy melalui suntikan morfin mematikan. Semuanya berlangsung antara tahun 1995 dan 1998. Pada tanggal 31 Januari tahun 2000, juri mendapati Harold bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan. Hakim Forbes kemudian menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Harold atas 15 tuduhan pembunuhan dengan rekomendasi bahwa ia tidak akan pernah dibebaskan. Pada tanggal 11 Februari tahun 2000, 10 hari setelah penahanannya, Dewan Medis Umum secara resmi mencoret Harold dari daftar. Harold secara konsisten menyangkal kesalahannya, membantah bukti ilmiah terhadapnya. Dia tidak pernah membuat pernyataan publik tentang tindakannya. Istri Harold, Primrose, dengan teguh menyatakan bahwa suaminya tidak bersalah. Korban pertamanya adalah pasien di Abraham Ormerod Medical Center di Todmorden, West Yorkshire, yaitu seorang wanita bernama Eva Lyons. Lyons terbunuh pada Maret 1975 pada malam ulang tahunnya yang ke-71. Korbannya yang tertua adalah Anne Cooper, berusia 93 tahun, dan yang termuda adalah Peter Lewis, berusia 41 tahun. Namun, alasan Harold melakukan pembunuhan kepada para pasiennya membuat frustasi para penyidik dan psikiater yang memeriksa kejiwaannya. Beberapa mengatakan ia menderita atas kematian ibunya, sementara yang lain berpendapat ia sedang praktek eutanasia untuk mengurangi jumlah populasi manula yang membebankan sistem kesehatan Inggris. Harold sendiri tidak pernah mengatakan penyebab mengapa ia melakukan pembunuhan yang begitu banyak. Harold ditemukan gantung diri di selnya di penjara Wakefield
pukul 6.20 pagi tanggal 13 Januari 2004 menjelang malam ulang tahunnya yang ke-58 dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8.10 pagi. Ia menggantung dirinya di jendela selnya menggunakan spray. Banyak struktur hukum mengenai perawatan, kesehatan, dan obat-obatan di Inggris ditinjau ulang dan dimodifikasi sebagai akibat dari kejahatan Shipman atau Shipman Effect. Dia adalah satu-satunya dokter Inggris yang dinyatakan bersalah membunuh pasiennya. Meskipun ada dokter lain melakukan pembunuhan, tetapi telah dibebaskan dari kejahatan yang sama atau dihukum dengan tuduhan yang lebih rendah. Banyak dokter melakukan perubahan dalam prakteknya dan enggan untuk mengambil resiko terlalu banyak dengan meresepkan obat penghilang rasa sakit. Praktik sertifikasi kematian juga diubah seiring berjalannya waktu. Pertanyaan-pertanyaan tentang formulir yang diperlukan untuk kremasi di Inggris dan Wales telah diubah dan diperketat. Nah, itu adalah kisah tentang Harold Frederick Shipman. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberi kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!